Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Klarinta Gita Pradian dengan NIM 2205120401 dari Prodi Teknik Informatika kelas A 2022. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya routing statik itu sendiri apa? Jadi routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan atau semisal saja kita sebagai admin atau pengelola jaringannya untuk melakukan konfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, routing statik ini dia memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi ciri-cirinya adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan atau oleh kita. Nah, yang kedua ada pengisian tabel routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringannya. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat skenario network seperti berikut. Selanjutnya, di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama kita menyeting terlebih dahulu untuk IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan juga gateway PC. Nah, setelah melakukan pengisian setting tersebut, kita melakukan isi setting tabel routing statiknya di setiap router, yaitu di router 1, router 2, dan juga router 3 nanti, dimana sebagai berikut untuk network, netmask, dan juga next hop-nya. Setelah semuanya sudah tersetting, kita melakukan simulasi untuk paket simple PDU dan mengamati jalan PDU-nya, apakah berhasil atau tidak, ataukah dia berhasil sampai tujuan dan kembali lagi begitu. Nah, setelah selesai melakukan simulasi, kita beralih ke mode real time dan melakukan tracing di tiap-tiap PC atau server yang udah disebutkan di atas ini. Dan diamati hasil penelusuran routernya. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki rangkaian dari simulasi routing statiknya. Di sini ada PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, router 3, server 1, dan juga server 2. Nah, sebelum kita melakukan routing statik, kita setting terlebih dahulu IP di masing-masing komponen berikut. Jadi di PC1 di sini saya sudah setting untuk IP address-nya adalah 192.168.1.1, subnet max-nya 192. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.62 dan DNS servernya adalah sebagai berikut. Lalu untuk di PC2 saya sudah setting seperti ini, IP address-nya 65, subnet max-nya 192, gateway-nya 192.168.1.126, DNS servernya kita kosongi saja. Lalu untuk PC3 di sini sudah saya setting untuk IP address-nya adalah 253, subnet max-nya 128, gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 333.3.1. Lalu untuk settingan router, di sini kita setting terlebih dahulu, di mana di sini fast Ethernet 0 itu dia terhubung ke PC1, fast Ethernet 1 dia terhubung ke PC2, lalu serial 2 di sini dia terhubung ke router 3. Untuk serial 3 dia terhubung ke router 2. Nah, untuk IP address dan subnet max-nya adalah sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk diaktifkan untuk port statusnya agar dia bisa jalan. Lalu untuk router 2 di sini yang terhubung ke router 2 adalah fast Ethernet 0, di mana dia di sini router 2-nya terhubung ke PC3, fast Ethernet 1-nya tidak ada. Lalu serial 2 di sini dia terhubung ke ke router 3. Untuk serial 3-nya di sini dia terhubung ke router 1. Nah, jangan lupa untuk di-on-kan juga.
Selanjutnya untuk router 3, di sini untuk fast Ethernet 0 ini dia terhubung ke server 1. Dan untuk fast Ethernet 1 dia terhubung ke server 2. Untuk serial 2 dia terhubung ke router 1. Dan untuk serial 3 dia terhubung ke router 2. Nah, jangan lupa untuk di-on-kan juga. Selanjutnya adalah untuk server 1. Di sini kita setting untuk IP configuration-nya. Jadi IP address-nya tuh ini sebagai berikut. Subnet max-nya adalah size 24 dan default gateway-nya segini. Selanjutnya untuk server 2, di sini IP configuration-nya adalah sebagai berikut. Dia subnet max-nya slash 24, default gateway-nya segini. Nah, setelah kita melakukan setting IP di tiap-tiap komponennya, di PC, di router, dan juga di server, selanjutnya adalah kita pilih di router. Nah, di sini kita pilih static. Nah, static ini tujuannya untuk apa sih? Jadi, routing static ini dia menambahkan jalan untuk berjalannya simple PDU tadi. Nah, kenapa harus ditambahkan? Karena kalau nggak ditambahkan, nanti dia bingung jalannya kemana dan akan ada error. Nah, di sini kita sudah menambahkan network address-nya segini. 43.43.43.0 size 24. Dia via 13.13.13.3. Nah, jadi dia arahnya adalah ke server 2 dengan melalui via ini, router 1, router 3. Nah, selanjutnya ada 192.168.1.128 via 12.12.12.2. Jadi dia tujuannya adalah ke PC 3 dengan melalui via router 1, router 2 ini. Nah, lalu ada juga ini 33.33.33.0. Nah, dia berarti arahnya ke server 1 via 13.13.13.0 dengan melalui jalan ini, router 1 ke router 3. Nah, selanjutnya untuk router 2, di sini untuk statiknya saya isi ada 192.168.1.0 via 12.12.12.1. Jadi dia melalui jalan ini, router 1, router 2 ini, menuju ke arah PC1. Nah, lalu ada juga 33.33.33.0 size 24 via 23.23.23.3. Nah, ini dia ke arah server 1 dengan melalui via router 2 ke router 3. Lalu ada 43.43.43.0 via 23.23.23.3. Nah, dia nanti arahnya ke server 2 dengan melalui jalan router 2 ke router 3. Nah, selanjutnya untuk router 3, di sini untuk statiknya adalah 192.168.128, dimana di sini dia via 23.23.23.2. Jadi dia nanti arahnya adalah ke PC3 ini ya. PC3 dengan melalui ini router 3, router 2 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada 192.168.1.0 via 12.12.12.12.1. Nah, dia arahnya kemana? Jadi ini, dia arahnya ke PC1 dari melalui router 3, router 2 ke router 1 ini, 12.12.12 ini. Nah, selanjutnya di sini ada ini 192.168.1.128/25 via 2323. Nah, ini tadi yang PC3.
Nah, setelah statiknya udah disetting semua, IP-nya udah disetting juga, selanjutnya di sini adalah kita ke mode simulasi untuk melakukan simulasi simple PDU. Nah, di sini sudah kita edit untuk ICMP. Kita coba yang pertama yaitu PC1 ke PC2. Nah, dia dari PC1 ke router 1. Oh, mohon maaf, salah. Sebentar. Nah, kita coba lagi untuk PC1 ke PC2. PC1 dia berjalan ke router 1, dari router 1 dia berjalan ke PC2. Selanjutnya dari PC2 dia kembali lagi ke router 1 dan dikembalikan lagi ke PC1. Nah, di sini dia tulisannya successful ya, berhasil. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. Nah, dia dari PC1 ke router 1. Setelah dari router 1 dia ke router 2. Dari router 2 dia diarahkan ke PC3. Nah, di PC3 dia dikembalikan lagi ke router 2. Lalu dikembalikan lagi ke router 1 dan dikembalikan lagi ke PC1. Nah, di sini dia berhasil ya. Oke, selanjutnya adalah kita coba dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Coba. Nah, dari PC1 dia ke router 1, dari router 1 dia berjalan ke router 3. Dari router 3 dia diarahkan ke server 1. Server 1 diterima, dikembalikan ke router 3. Dari router 3 dia dikembalikan ke router 1 dan dikembalikan lagi ke PC1. Nah, di sini tulisannya successful ya. Oke, selanjutnya adalah dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Nah, dari PC1 dia berjalan ke router 1, terus diarahkan ke router 3. Lalu dari router 3 diarahkan ke server 2. Nah, di server 2 diterima. Selanjutnya ke router 3. Terus dikembalikan lagi ke router 1 dan dikembalikan lagi ke PC1. Nah, di sini tulisannya successful. Oke, selanjutnya adalah dari PC3 ke PC1. Kita coba PC3 ke PC1. Nah, apakah dia berhasil? PC3 ke router 2. Dijalankan ke router 1. Lalu diterima oleh PC1. Dari PC1 dia dikembalikan lagi ke router 1. Lalu dikembalikan lagi ke router 2. Dan dikembalikan lagi ke PC3. Nah, dia di sini diterima dan successful. Selanjutnya adalah PC3 ke PC2. Ya, kita coba PC3 ke PC2. 3 ke PC2. Dia ke router 2, ke router 1, PC2, PC2 dia ke router 1, dia berjalan ke router 2, dan dikembalikan ke PC3. Nah, dia di sini arahnya adalah successful ya berarti ya. Selanjutnya adalah dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita jalankan di sini. Ya, dari PC3 ke router 2. Dari router 2 dia diarahkan ke router 3. Dari router 3 dia diarahkan ke server 1. Dari server 1 dia dikembalikan lagi ke router 3 dan dikembalikan lagi ke router 2, lalu sampailah kepada PC3 kembali. Nah, di sini berarti successful ya. Selanjutnya adalah PC3 ke server 2.
Kita coba di sini PC3 dia kearahkan ke router 2, diarahkan ke router 3, lalu diarahkan ke server 2. Dari server 2 dikembalikan lagi ke router 3, dikembalikan lagi ke router 2, dan diterima kembali oleh PC3. Nah, di sini statusnya successful ya berarti ya. Selanjutnya adalah kita kirim dari server 1 ke server 2. Kita coba server 1 ke server 2. Dari server 1 dia ke router 3, dari router 3 dia diarahkan ke server 2, lalu server 2 dikembalikan lagi dia ke router 3, terus dari router 3 dia dikembalikan ke server 1. Nah, dia di sini diterima dengan baik, jadi successful ya. Selanjutnya adalah dari server 1 ke PC1 ya. Kebalikannya dari tadi. Server 1 ke PC1. Kita amati dari server dia ke router, dari router dia berjalan ke router 1 ke PC1, dari PC1 dikembalikan lagi ke router 1, lalu dikembalikan lagi ke router 3, dan sampailah kepada server 1 lagi. Selanjutnya dia dari server 1 ke PC2. 1 ke PC2. Kita lihat jalannya. Nah, dia di sini ada error. Dia di sini error karena PC2 ini dia tidak memiliki gateway. Jadi dia ada error di situ karena dia tidak punya jalannya. Gitu. Lalu kita coba dari server 1 ke PC3. Dia ke router 3, router 2, lalu ke PC3, balik lagi PC3 ke router 2, dan router 2 dikembalikan ke router 3. Setelah itu router 3 dikembalikan lagi ke server 1. Nah, sini successful ya. Jadi yang failed cuman dari server 1 ke PC2 karena dia tidak memiliki gateway di PC2 tadi. Jadi dia di tengah jalan sudah error dan tidak bisa melakukan simulasi tersebut. Nah, setelah simulasinya selesai, lalu kita lakukan tracing ya. Nah, tracing seperti poin 3 ini. Jadi di PC1 kita buka ke command prompt. Ini tracer. Nah, tracer di sini dari PC1 ke PC2. Jadi dia adalah 192.168.1.65. Kita tracer. Nah, jadi di sini dia jalannya dari PC1 ya. Dari PC1 ke router 1 yaitu 192.168.1.62. Terus dia jalannya ke sini. Nah, 192.168.1.65. Hanya kita lakukan tracer dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3 jadi tracer ke 192.168.1.253. Nah, di sini terlihat dia melewati router 1 yaitu 62. Terus dia melewati jalan ini ke router 2 yaitu 12.12.12.2. Terus dia ke ini PC3 192.168.1.253. Nah, selanjutnya kita lakukan tracer 192
salah. 33 ke server 1. Nah, di sini terlihat bahwa dia dari 192.168.1.62 dari PC1 berjalan ke arah sini, jalan sini. Yang mana dia IP-nya 13.13.13.3 ke router 3, terus diarahkan ke server 1. Nah, begitu. Selanjutnya adalah untuk ke PC3 di sini. Di desktop ya. Command prompt. Kita coba di sini tracer dari PC3 ke PC1. Jadi 192.168.1.1. Nah, di sini ke tracking dia dari 254 ya, PC3. Terus dia melalui jalan ini 12.12.12.1, lalu berjalan ke sini router 1. Nah, dia akhirnya berjalan ke PC1. Terus kita coba lagi PC3 ke PC2. Reset 192.168.1.65. Nah, sini dia dari PC3 melalui jalan tadi router 2 router 1 yaitu 12.12.12.1, dan dari router 1 dia diarahkan ke PC2 yaitu ini 65 192.168.1.65. Nah, terus kita coba PC3 ke server 1 ya. Jadi ini tracer 33 enter. Nah, dia dari 254 arahnya adalah ke router 2 arahnya ke router 3. Terus router 3 dia diarahkan ke server 1 gitu. Nah, selanjutnya untuk server 1 di sini kita coba di tracer ya. Tracer di sini server 1 ke server 2. Nah, server 2 tadi adalah 43 di enter. Nah, dia dari 33 ini dia ke router 3. Terus dari router 3 dia diarahkan ke server 2. Selanjutnya adalah server 1 ke PC1. Tracer 192.168.1.1. Nah, di sini dia melalui 33 terus ke jalan ini router 3 router 1 yaitu 13 dan dia langsung nyampe ke PC1. Nah, selanjutnya kita lihat untuk server 1 ke PC2. PC2 192.168.1.65. Nah, di sini dia ada error ya. Error di sini karena apa? Karena PC2 tadi tidak memiliki gateway yang terhubung ke server 1 ini tadi. Jadi dia error di tengah jalan gitu. Nah, kita next saja. Di sini ada error ya di PC2. Kita Ctrl C. Nah, selanjutnya kita beralih ke ini dari server 1 ke PC3. Jadi tracer server 1 ke PC3. Jadi 192.168.1.128. Enter. Nah, di sini dia berhasil ya. Jadi dia berjalan dari 33 ke router 3 ke router 2, lalu dia sampai ke PC3. Seperti itu. Nah, sekian simulasi
router statik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.